Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali di hari Selasa. Hari ini kita akan belajar matematika. Setelah sebelumnya kita sudah belajar tentang sifat bangun ruang. Kali ini kita mulai untuk bangun ruang yang pertama adalah prisma. Oke, siapkan bukunya. Siapkan diri kalian untuk belajar ya. Kita mulai. Oke, ini untuk kompetensi dasarnya masih sama. 3.6 dan 4.6. Lalu ini indikatornya. Hari ini kita akan mengidentifikasi bangun ruang prisma dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun ruang prisma. Tujuan pembelajarannya ini. Nah, seperti di pertemuan sebelumnya, kita ingat lagi, prisma adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas dan tutup identik. Jadi alas dan tutupnya identik, berbentuk segi N. N-nya ini bisa berapapun jumlah angkanya ya. Dan sisi-sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, ini dia jenis-jenis prisma. Tadi ada alas dan tutup identik. Alas dan tutupnya identik sama semua. Segi N. Segi N-nya itu ini ada segi 3, segi 4, segi 5, segi 6. Ini adalah segi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, gitu ya. Nah, di sini kita lihat, kalau prisma segitiga, banyaknya sisi tegak itu yang bentuknya itu, sisinya itu yang menghadap ke atas ini, yang menghadap ke samping, arahnya ke atas, ini namanya sisi tegak. Kalau segitiga, berarti sisi tegaknya ada 1, 2, 3. Nah, kalau segi 4 ada 4 sisi tegaknya. Segi 5 ada 5 sisi tegaknya. Segi 6 ada 6 sisi tegaknya. Nah, taunya nanti misalnya nggak ada gambarnya, kita ditanya banyaknya sisi tegak gimana? Ini. Kalau prisma segi N, banyak sisi tegaknya itu ya N-nya. Jadi kalau N-nya 10, misalnya prisma segi 10, berarti banyak sisi tegaknya nanti adalah 10. Nah, sekarang kita ke jumlah sisi. Kalau prisma segitiga, jumlah sisinya berapa? Sisi itu semuanya, ada alas, ada tutup, ada sisi tegaknya. 5. Yang segi 4 ada 6. Nah, cara hitungnya nanti gimana? N ditambah 2. Jadi misalnya nanti ada prisma segi 8. Maka jumlah sisinya N ditambah 2. 8 ditambah 2, 10. Misalnya lagi ada prisma segi 7. Berarti jumlah sisinya berapa? Iya, 7 ditambah 2, jadi 9. Nah, sekarang kita lanjut, ada jumlah rusuk. Anak-anak tahu ya rusuk itu yang mana kan? Garis pertemuan dua sisi. Jadi ini garis-garis ini namanya rusuk. Nah, prisma segitiga rusuknya ada 9. Prisma segi 4 rusuknya 12. Nah, cara hitungnya, prisma segi N, misalnya ada segi 8. Prisma segi 8, jumlah rusuknya 3 dikali N. 3 kali 8, berarti jumlah rusuknya? Iya, 24. Nah, ini sangat penting ya. Pastikan anak-anak ingat ini, yang paling bawah ini. Cara menentukan banyak sisi tegak, jumlah sisi, lalu jumlah rusuknya. Nah, sekarang untuk bangun ruang ada 2 yang biasanya sering kita hitung. Yang pertama ada luas permukaan, nanti yang kedua ada volume. Kalau luas permukaan itu, jadi kalau ibaratnya dibuka, bangun ruangnya, prismanya dibuka menjadi jaring-jaring ini, nah ini luas permukaannya dihitung semua. Luasnya berapa, dijumlah semua. Nah, sedangkan kalau volume itu menghitung isi bangun ruangnya itu ada berapa. Jadi kayak kita di rumah punya bak mandi, kita ngisi air. Nah, air yang bisa terisi di bak mandi itu itulah yang namanya volume bak mandi. Nah, kalau ini volume prisma.
sekarang kita ke luas permukaan dulu. Nah, untuk mencari luas permukaan prisma, ada rumusnya. Caranya ini. 2 dikali luas alas ditambah selimut prisma. 2 kali luas alas ditambah selimut prisma. Kenapa 2 kali luas alas? Ada yang tahu? Iya, karena luas alas dengan luas tutupnya pasti sama, karena identik. Nah, jadi ini harus dikali 2. Kalau cuma luas alas dikali selimut prisma saja, ini tidak terhitung nanti. Nah, jadi 2 kali luas alas ditambah dengan luas selimut prismanya, yang ini. Nah, jadi kalau kita lanjutkan, luas permukaan prisma sama dengan 2 dikali luas alas, hitung luas alasnya ini kan, 2 kali luas alas, ditambah keliling alas dikali tinggi. Keliling alas itu kan segitiga. Nah, ini keliling alasnya kan. Tapi kalau dibuka ini bentuknya segi panjang. Tapi sama saja, karena kita butuhnya kan luasnya. Jadi panjang ini dikali dengan tinggi prisma. Nah, panjang ini sama dengan keliling dari luas alasnya. Keliling dari alasnya. Nah, Ibu ulang sekali lagi, luas permukaan prisma sama dengan 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Ini diselesaikan dulu yang di dalam kurung ya. Nah, luas alas segitiga jangan lupa setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, ini alas segitiga, kemudian tingginya tuh yang ini. Nih, oke. Kemudian luas selimut prisma, keliling alas dikali tinggi prisma. Sudah mulai paham ya? Oke, nah, di sini ada contoh soal. Sebuah prisma alasnya berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi 6 cm, 8 cm, serta 10 cm. Dan tinggi prisma tersebut adalah 12 cm. Tentukanlah luas permukaan prisma. Nah, jangan lupa ini soal cerita. Kita buat dulu, diketahui. Tadi sisi segitiganya 6 cm, 8, 10. Kemudian tinggi prisma 12 cm. Yang ditanya adalah luas permukaan prisma. Nah, kita masukkan luas permukaan prisma sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Nah, kita masukkan angka-angkanya. 2 dikali luas alas. Alasnya berbentuk segitiga. Luas alasnya setengah dikali alas. Alasnya berapa? Alas segitiganya. Alasnya 6. Kemudian dikali tinggi. Tingginya 8. Nah, ini baru sampai luas segitiga, luas alas. Baru ditambah keliling alasnya berapa? Keliling alasnya itu berarti 6, semua sisinya kan? 6 ditambah 8 ditambah 10, semua sisi segitiganya. Baru dikali dengan tinggi prisma, 12. Paham ya sampai sini? Nah, lalu sampai sini anak-anak pasti sudah ingat. Diapakan? Iya, dicoret saja. Terserah anak-anak mau 2 dicoret dengan 6, boleh. Atau 2 dicoret dengan 8 juga boleh. Atau ada yang mau coret 2 dengan 2 yang di depan juga boleh. Nah, misalnya Ibu coret 2 dengan 6. 2-nya habis, 6-nya tinggal 3 karena sudah dibagi 2. Jadi sekarang tinggal 1 dikali 3 dikali 8. 3 kali 8 sama dengan 24. 2 dikali 24, 48. Kemudian ini diselesaikan dulu karena ini harus hitung keliling alasnya. 6 tambah 8 tambah 10. 14 tambah 10.
lalu dikali 12. Jawabannya 288, lalu dijumlahkan. Ini jawabannya. Jadi, luas permukaan prisma adalah 336 cm persegi. Nah, coba latihan sekarang. Sebuah prisma tegak mempunyai alas segitiga yang panjang sisinya 5 cm, 12 cm, dan 13 cm. Jika tinggi prisma 20 cm, maka luas prisma tersebut adalah titik-titik cm persegi. Masih ditanya luas prisma, luas permukaan. Nah, di sini ada tantangannya nih. Di sini alasnya kan segitiga, sisinya ada 5, 12, dan 13. Tantangannya anak-anak gimana caranya supaya tahu yang mana alas segitiga, yang mana tingginya. Yuk, kira-kira gimana ya caranya? Nah, untuk sisi segitiga, diingat ya, ini triknya dari Ibu. Untuk sisi segitiga, pasti ada 3 angka. Nah, angka yang paling besar nilainya, di sini 5, 12, dan 13. Angka yang paling besar nilainya, ini adalah sisi miring. Nah, sisi miring itu apakah digunakan untuk menghitung luas segitiga? Tidak. Nah, jadi antara dua inilah alas dan tingginya. Gak apa-apa dibolak-balik. Yang penting ini tidak untuk dihitung ya. Nah, sekarang coba dihitung. Nah, benar kan? Sekarang kita lihat kalau di gambar itu ini begini. Ini tadi luas segitiganya, maksudnya nilai-nilai sisi-sisi segitiga alasnya, kemudian ini tingginya. Nah, yang tadi, kalau dia ada 3 nilai sisi di segitiga, yang paling panjang itu adalah sisi miring. Karena dia segitiga siku-siku, ini adalah alasnya, kemudian ini tingginya. Sekarang tinggal dihitung aja luasnya berapa. Nah, kita hitung. Pertama, kita hitung luas alasnya dulu. Setengah dikali alas dikali tinggi. Setengah dikali alasnya, lalu kali tingginya, boleh dibolak-balik, dicoret, hasilnya ini 30 cm persegi. Kemudian keliling alasnya kita hitung. Semua sisinya kita jumlahkan. 12 ditambah 5 tambah 13. 30 juga. Tapi satuannya cm. Nah, sekarang kita hitung luas prismanya. 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. 2 kali luas alas, tadi sudah kita hitung, 30. Ditambah keliling alas dikali 20, karena tinggi prismanya 20. Ya sudah, 2 kali 30 ditambah 30 kali 20. Maka jawabannya 660 cm persegi. Bisa ya? Sekarang soal latihan yang kedua. Coba. Sebuah prisma tegak mempunyai alas berbentuk persegi yang panjang sisinya 10 cm. Jika tinggi prisma 15 cm, maka luas permukaan prisma tersebut adalah berapa cm persegi? Nah, ini sangat mudah nih, karena sisinya berbentuk, alasnya berbentuk persegi. Nah, yuk, coba dihitung. Jangan lupa dibuat diketahuinya, ditanya, jawab. Nah, sekarang kita masuk sini ya, kita bahas. Luas alas, karena persegi, luas persegi kan tinggal dikalikan saja, 10 kali 10, 100 cm persegi. Sekarang tinggal keliling alasnya, keliling persegi. Karena sisi persegi ada 4, lalu dikali dengan panjang sisinya, 10. 4 kali 10, 40 cm. Nah, tinggal dihitung luas prismanya. 2 dikali 100 ditambah 40 dikali 15. Nah, tadi diketahui di soal tinggi prisma 15.
Maka 200 tambah 600 sama dengan 800 cm persegi. Mudah kan? Lanjut lagi. Nah, tadi kita sudah bahas luas permukaan, sekarang kita lihat yang volume. Di sini ada macam-macam prisma. Nih ada prisma A, B, C, D, E, F, G, H. Di sini. Nah, jadi selanjutnya ini ada prisma A, B, D, E, F, H. Nih. Nah, anak-anak kalau diperhatikan dari rumus-rumus di sini, kita bisa simpulkan bahwa volume prisma itu adalah luas alas dikali tinggi, tergantung dari alasnya berbentuk apa. Nah, kita lanjut ya. Contoh, diketahui sebuah prisma alasnya berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 14 cm serta lebarnya 8 cm. Jika tinggi prisma 16 cm, hitunglah volume prisma tersebut. Nah, untuk menghitung volume ini, hitungannya lebih mudah, lebih cepat dibanding yang luas permukaan tadi. Tapi kita harus tetap teliti ya. Nih, volume prisma, luas alas dikali tinggi. Karena alasnya persegi panjang, berarti luas persegi panjang dikali tinggi. Nah, tingginya ini tinggi prisma. Volume prisma sama dengan luas persegi panjangnya, sisi kali panjang kali lebar. 14 dikali 8. Kemudian dikali tingginya, 16. 112 dikali 16. Jawabannya 1792 cm kubik. Nah, jadi volume prismanya ini. Nah, sekarang coba dihitung. Ada sebuah prisma trapesium, jadi alasnya berbentuk trapesium, memiliki tinggi prisma 10 cm. Jika sisi yang sejajar pada trapesium adalah 3 dan 7 cm, sisi yang sejajar pada trapesium 3 dan 7 cm, serta tinggi trapesiumnya 5 cm. Nah, maka volume prisma trapesium tersebut adalah volume luas alas dikali tinggi prisma. Karena alasnya berbentuk trapesium, maka kita hitung luas trapesium. Caranya, setengah kali jumlah sisi sejajar dikali tinggi trapesium. Baru hasilnya nanti dikali dengan tinggi prisma. Nah, kita masukkan sekarang setengah dikali sisi sejajarnya ada 3 dan 7 dijumlahkan. Dikali dengan tinggi trapesium. Kalau sudah, nanti dikali 10. Ini adalah tinggi prismanya. Setengah dikali 3 tambah 7, 10 dikali 5. Bisa dicoret ya. Nah, dikali 10. Ini kita coret. 2 dengan 10, masih ada 5. 5 kali 5. Kan? Dikali 10. 5 kali 5, 25 dikali 10. Berarti 25 tambah 0-nya 1. Jadi 250 cm kubik. Nah, tidak sulit ya. Masih tentang volume prisma. Ada sebuah prisma segitiga siku-siku. Ukuran alasnya sebagai berikut. 6 cm, 8 cm, dan 10 cm. Jika tinggi prisma adalah 12 cm, maka volume prisma tersebut adalah, jangan lupa tadi kan segitiga siku-siku, jadi yang paling panjang, paling besar nilai sisinya itu tidak digunakan karena itu sisi miring. Yang dibutuhkan adalah alas dan tingginya. Setengah dikali 6 dikali 8, baru dikali 12. Ini dicoret. 2 dicoret dengan 6. 2-nya habis, 6 dibagi 2, 3. Maka jadi 3 dikali 8. Kali 12. Hasilnya 288 cm kubik. Nah, jangan lupa ditulis jadi. Oke. Sudah cukup untuk penjelasannya. Sekarang anak-anak bisa mencoba sendiri. Ada latihan soal di Google Classroom. Silakan nanti dilihat soal latihan 2 bangun ruang prisma.
batas pengerjaannya, batas submitnya hari ini pukul 22 ya. Terima kasih. Selamat belajar. Jangan lupa jaga kesehatan.